Selamat pagi, selamat ketemu lagi kita di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Apa kabarnya untuk Anda hari ini? Semoga kabarnya tetap dengan sukacita. Semoga kita semua juga hari ini memulai hari dengan penuh syukur karena kita semua mendapatkan kesehatan, kemudian masih bisa kumpul dengan keluarga, kemudian masih bisa menikmati pagi hari ini dengan sukacita dan banyak aktivitas yang semoga juga menjadi sarana bagi kita untuk senantiasa menikmati pagi hari ini dengan gembira. Hari ini, hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, kita akan membaca bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi. Padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan Aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, dalam setiap hal yang kita ambil, terutama di saat kita memilih satu pilihan dalam hidup kita, kita pasti akan selalu dihadapkan dalam banyak kemungkinan. Entah itu peluang yang baik-baik, atau juga kita dihadapkan pada resiko yang mengikuti pilihan kita. Resiko inilah yang kerap kali membuat kita ragu untuk melangkah. Kita menjadi gamang dan tidak mudah untuk memulai, karena takut dan khawatir dengan resiko yang sudah kita prediksi. Langkah kaki akan makin gamang di saat resiko yang ada bukanlah hal yang ringan. Makin sulit jika resikonya sudah berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan keselamatan, atau bahkan berhubungan dengan hidup dan mati. Pasti sebagai seorang manusia yang normal, kita akan berpikir berkali-kali lipat untuk memutuskan demi sebuah pilihan yang terbaik untuk kita jalani. Kita semua dihadapkan dengan pilihan, tapi pilihan itu tidak datang begitu saja. Pilihan itu juga ada hal-hal yang menyertainya, termasuk resiko yang harus kita hadapi di dalam pilihan tersebut. Dan masalahnya, tidak semua resiko itu ringan. Banyak pula resiko yang berat, yang serius, maka kita juga harus memperhitungkan resiko tersebut. Hari ini, Yesus berhadapan kembali dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia dengan begitu keras mengatakan kata-kata yang pastinya menyinggung mereka. Kata-kata Yesus ini mungkin muncul dari kedalaman perasaannya akan kelakuan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hadir
bukan untuk membimbing banyak orang, namun justru membawa ketakutan dan malah menyesatkan dengan pengajaran yang dilakukan. Kata-kata Yesus yang keras ini nyatanya bukanlah sebuah hal yang hadir tanpa resiko. Yesus pasti tahu dengan resiko yang akan mengikuti pilihan hidupnya di saat ia mengkritisi apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kata-kata Yesus yang keras pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat membuat mereka tersinggung dan marah hingga sampai pada niat untuk menyingkirkan Yesus yang saat itu mulai dianggap sebagai ancaman. Jelas karena orang Farisi dan ahli Taurat yang tadinya dipandang sebagai orang yang paling hebat di dalam hukum Taurat, kemudian menjadi penuntun, menjadi orang yang dianggap bisa, tiba-tiba ada Yesus yang bagaimanapun menjadi saingan bagi kehadiran orang Farisi dan ahli Taurat. Maka mereka menganggap bahwa Yesus ini harus disingkirkan. Kalau tidak, maka eksistensi dan juga kehadiran mereka bisa terancam dalam masyarakat Israel saat itu. Yesus sadar dengan konsekuensi dan resiko yang harus dia hadapi. Namun ia berani melangkah, memilihnya demi nilai yang lebih besar, yaitu keselamatan manusia. Dia mengesampingkan keselamatan dirinya, lalu tahu dengan resikonya, tapi dia memilih ada nilai yang lebih besar. Tidak hanya sekedar dirinya, tetapi umat manusia yang ada saat itu dan tentunya untuk kita sampai saat ini. Semoga kita juga berani untuk mengambil pilihan yang baik dan tepat demi nilai yang lebih tinggi, walau ada resiko yang mengikutinya. Karena bagaimanapun tidak ada pilihan yang tanpa resiko. Entah itu besar atau kecil, pasti ada resiko yang harus kita hadapi di dalam pilihan hidup kita. Maka semoga hari ini di saat kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup, kita juga senantiasa diberikan kemampuan untuk melihat peluang dan resikonya, tapi juga diberikan keberanian untuk melakukan pilihan yang baik demi sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Dan semoga kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi resiko yang ada. Maka selamat untuk Anda semua menjalani hari ini, dan selamat pagi hari ini untuk beraktivitas dan menyiapkan segala persiapan untuk berkarya, beraktivitas, bekerja, berjumpa dengan banyak orang. Banyak berkat untuk Anda dan keluarga Anda, dan semoga dengan berkat itu kita semua juga mampu untuk berbagi berkat dengan sesama kita. Selamat pagi, selamat menikmati awal pagi ini, hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, dan semanggi, semangat pagi hari ini.